Halo, selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita mau bedah satu buku yang kayaknya semua orang pernah dengar deh. Pasti pernah ya. Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Tapi kita nggak akan cuma meringkas. Misi kita lebih ke menjawab satu pertanyaan ini nih. Kenapa buku ini bisa bikin banyak orang jadi jutawan, tapi di sisi lain dikritik habis-habisan juga? Betul. Dua sisi mata uang ya. Kita akan coba bongkar ide intinya, mana yang masih relevan buat Anda yang mau pindah dari mindset karyawan ke mindset pemilik. Oke, siap. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Kisah dua ayah yang terkenal itu. Ada ayah miskin yang pinter, pendidikannya tinggi, tapi selalu bilang, saya nggak mampu beli itu. Selalu mentok di situ ya. Nah, lawannya ayah kaya. Pendidikannya nggak seberapa, tapi pertanyaannya beda. Gimana caranya supaya saya mampu beli itu? Dari satu kalimat itu aja udah beda banget kan? Beda banget. Itu intinya. Nah, dari situ lahirlah gagasan besarnya, yaitu orang kaya itu tidak bekerja untuk uang. Ini yang sering bikin bingung. Kedengarannya kan aneh gitu. Sangat aneh. Tapi maksudnya gini, kebanyakan orang itu terjebak di yang dia sebut rat race, perlombaan tikus. Oke, red race. Polanya selalu sama. Belajar giat, dapat nilai bagus, cari kerja aman, dapat gaji. Begitu dapat gaji, langsung habis buat bayar tagihan. Iya. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Tagihan makin gede. Gitu terus seumur hidup. Jadinya, uang yang ngendaliin mereka. Nah, orang kaya sebaliknya. Mereka fokus bikin uang bekerja untuk mereka. Nah, cara bikin uang bekerja itu dimulai dari konsep yang paling dasar di buku ini kan, soal aset dan liabilitas. Betul sekali, ini jantungnya. Kedengarannya kayak istilah akuntansi yang, ribet ya. Padahal Kiyosaki bikin ini jadi super simple. Definisinya tuh brutal dan sederhana. Aset itu pokoknya apapun yang masukin uang ke kantong Anda. Oke, masukin uang. Kalau liabilitas ya kebalikannya. Apapun yang ngeluarin uang dari kantong Anda. Titik. Sesederhana itu. Nggak peduli apa kata orang lain ya. Nggak peduli kata bankir, kata teman. Kalau sesuatu nggak ngasih Anda arus kas positif, itu bukan aset. Titik. Paham bedanya ini aja, menurut dia udah langkah pertama menuju bebas finansial. Nah, di sini nih kayaknya banyak orang nyangkut ya. Konsepnya simple, tapi prakteknya itu loh. Betul, betul. Contoh paling gedenya itu rumah yang Anda tinggali. Ah, ini dia. Kita kan selalu diajarin, rumah itu aset terbesar kita. Kiyosaki bilang, itu kebohongan finansial terbesar. Oke. Kenapa gitu? Coba lihat, dari arus kas. Rumah Anda itu liabilitas. Kenapa? Tiap bulan kan Anda keluar uang buat cicilan, pajak, asuransi, perawatan. Iya juga ya, uangnya keluar terus. Uangnya keluar, nggak masuk. Dia nggak bilang jangan beli rumah loh. Tapi dia bilang jangan anggap itu investasi utama Anda. Jadi fokusnya di sistem arus kas itu ya, bukan barangnya. Tepat sekali. Fokusnya pindah dari ngumpulin barang, jadi bangun sistem penghasil uang. Aset sejati itu ya bisnis yang jalan sendiri, saham yang kasih dividen, properti yang disewain, sesuatu yang ngisi kantong Anda bahkan pas Anda lagi tidur. Tapi kan buat bangun itu semua butuh mental yang kuat ya. Di buku ini juga dibahas soal emosi kan, takut dan serakah. Betul. Kata dia, masalah finansial itu jarang soal angka, tapi hampir selalu soal emosi. Rasa takut nggak punya uang, itu yang bikin Anda kerja keras. Begitu gajian, muncul keserakahan, pengen beli ini itu, habis itu takut lagi lihat tagihan. Nah itu mesinnya rat race. Terus gimana cara keluarnya? Nah, disinilah nasihat dia soal bekerja untuk belajar jadi penting banget. Dia nyaranin, cari kerjaan itu bukan karena gajinya, tapi karena skill yang bisa dipelajari. Oh, oke. Skill seperti apa? Terutama penjualan, pemasaran, negosiasi, kepemimpinan. Dengan fokus ke skill, Anda itu lagi bangun aset paling berharga, diri Anda sendiri. Keahlian itulah yang nanti dipakai buat bangun sistem penghasil uang tadi. Jadi kalau kita rangkum pesannya, berhenti kejar gaji, mulai bangun atau beli aset. Persis. Ini perubahan fundamental. Tentu bukunya banyak kritik. Ada yang bilang contohnya terlalu Amerika, nasihatnya kurang teknis, dan lain-lain. Anda nggak akan belajar cara analisis saham dari sini. Tapi disitulah kekuatannya. Buku ini bukan buku bagaimana caranya, tapi buku kenapa Anda harus melakukannya. Tujuannya itu merombak total cara Anda berpikir soal uang. Itu fondasinya.
Oke, sebagai penutup, kita mau kasih Anda satu pemikiran buat direnungkan. Buku ini bilang rumah tinggal Anda itu liabilitas, karena dia terus-terusan ngeluarin uang dari kantong. Coba sekarang, Anda jujur sama diri sendiri, lihat keuangan Anda. Selain rumah, apakah aset terbesar Anda yang lain? Mungkin mobil, mungkin barang-barang lain. Sebenarnya adalah liabilitas terbesar Anda menurut definisi Kiyosaki. Sebuah pertanyaan yang menarik. Perubahan apa yang bakal terjadi kalau Anda mulai melihat semuanya dari sudut pandang arus kas murni? Coba direnungkan.